Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakir Khairamdani, kelas 2B, Al-Bayanu Faskul. Kali ini saya ingin menceritakan kisah Nabi Yahya. Ditonton sampai habis yuk. Nabi Yahya alaihi salam adalah putra tunggal dari Nabi Zakaria alaihi salam. Meskipun ia dilahirkan oleh pasangan yang sudah sangat tua, tetapi ia tetap tumbuh sebagai manusia yang normal dan sehat. Kisah kelahiran Nabi Yahya terdapat dalam surat Ali Imran ayat 38 sampai 41. Oleh kaumnya, Nabi Yahya dikenal orang yang sangat alim, menguasai soal-soal keagamaan dan hafal kitab Taurat, dan dijadikan hakim dalam hukum agama. Dalam usahanya menegakkan kebenaran, Nabi Yahya dikenal orang yang sangat berani. Nabi Yahya hidup masa saat Palestina dipimpin oleh Raja Herodes. Raja Herodes sudah mempunyai permaisuri, tetapi ia tetap merencanakan untuk menikah dengan keponakannya sendiri yang bernama Herodia. Herodia adalah wanita yang jahat. Ia malah senang karena diperintah oleh sang raja yang merupakan pamannya sendiri. Nabi Yahya melarang pernikahan semacam ini karena bertentangan dengan syariat kitab Taurat dan Zabur pada saat itu. Sebagian besar orang-orang istana setuju dengan pendapat Yahya. Raja pun menjadi sangat malu dan murka. Ia dan Herodia pun mencari jalan untuk membungkam mulut Nabi Yahya. Bila perlu, mereka akan membunuhnya. Suatu hari dengan berdandan cantik, Herodia menemui Yahya yang berada di rumahnya. Ia mencoba untuk merayu Yahya dan melakukan perbuatan zina. Ia berharap setelah melakukan perbuatan nista ini, Nabi Yahya akan menjadi penurut dan tidak lagi menentang pernikahan ia dan raja. Tentu saja rayuan ini ditolak oleh Yahya. Sebaliknya, ia malah merasa jijik dan marah dengan sikap Herodia yang sangat tidak sopan itu. Lalu ia pun mengusir Herodia dari rumahnya dengan keras. Herodia pun menjadi sangat malu dan terhina sekali. Karenanya ia sangat dendam dan membenci Nabi Yahya. Ia pun memfitnah Nabi Yahya dengan mengadu kepada raja bahwa ia telah melakukan perbuatan zina. Tentu saja fitnah itu membakar kemarahan raja. Lalu raja pun mengutus bala tentaranya untuk memenggal kepala Nabi Yahya. Utusan raja pun bergegas ke rumah Nabi Yahya yang sedang menunaikan sholat bersama ayahnya. Lalu mereka pun memenggal kepala Nabi Yahya di depan Nabi Zakaria. Setelah berhasil memenggal kepala Nabi Yahya, mereka pun bergegas ke istana untuk menyerahkan kepala Nabi Yahya kepada Raja Herodes. Tidak hanya itu, mereka pun memburu Nabi Zakaria sebagai saksi mata karena ia adalah satu orang yang mengeluarkan fatwa haram pernikahan tersebut. Lalu Nabi Zakaria pun mencoba untuk menyelamatkan diri masuk ke hutan. Lalu ia pun bersembunyi ke pohon besar yang batangnya terbuka. Lalu syaitan pun membantu pasukan raja yang sedang kesulitan mencari Nabi Zakaria. Lalu syaitan pun menunjukkan tempat di mana Nabi Zakaria bersembunyi. Kemudian mereka pun memotong batang pohon tersebut. Nabi Zakaria pun meninggal di dalam pohon tersebut. Setelah kejadian ini, Allah pun menghukum pasukan raja dan pengikutnya dengan hukuman yang sangat mengerikan, yaitu adalah mereka meleleh seperti lilin yang terbakar. Semua bangunan raja pun hancur lebur. Tanah menjadi tandus dan kering selama beberapa puluh tahun. Tanah, bangunan, dan reruntuhan menjadi bangunan tua, tandus, dan mengerikan. Hukuman ini hanya diberikan kepada orang-orang yang zalim dan melanggar perintah Allah. Semoga kita terhindar dari azab Allah semacam itu. Amin.
Sekian cerita dari saya. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari cerita tadi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.